Nyamuk, makhluk kecil yang sering dianggap sebagai hama, menyimpan rahasia yang menakjubkan di balik keberadaan dan kelangsungan hidup mereka. Meskipun seringkali dibenci karena gigitan yang menyakitkan dan perannya sebagai vektor penyakit, nyamuk memiliki serangkaian adaptasi dan strategi yang memungkinkan mereka bertahan hidup dan berkembang biak dengan baik di berbagai lingkungan. Dengan memahami rahasia-rahasia ini, kita dapat lebih menghargai kompleksitas ekosistem di mana mereka berperan, serta mencari cara untuk mengendalikan populasi mereka demi kesehatan manusia dan hewan. Siklus hidup nyamuk adalah salah satu aspek paling menarik dari keberadaan mereka. Nyamuk mengalami metamorfosis lengkap, yang berarti mereka melalui 4 tahap kehidupan: telur, larva, pupa, dan dewasa. Proses ini dimulai ketika nyamuk betina bertelur di genangan air. Dalam satu siklus reproduksi, seekor nyamuk betina dapat menghasilkan ratusan telur, yang kemudian menetas menjadi larva atau jentik. Tahap larva dan pupa berlangsung di air, di mana mereka tumbuh dan berkembang sebelum akhirnya menjadi nyamuk dewasa yang terbang di udara. Siklus hidup yang relatif singkat ini, ditambah dengan kemampuan mereka untuk bertelur dalam jumlah besar, memungkinkan populasi nyamuk meningkat dengan cepat, terutama dalam kondisi yang menguntungkan seperti cuaca hangat dan lembab. Adaptasi habitat juga memainkan peran penting dalam keberhasilan nyamuk. Mereka dapat berkembang biak di berbagai jenis genangan air, mulai dari genangan air hujan, kolam, hingga wadah-wadah kecil yang berisi air seperti pot bunga atau ember. Kemampuan ini memungkinkan nyamuk untuk bertahan hidup di berbagai lingkungan, bahkan di daerah yang tampaknya tidak ramah bagi makhluk hidup lainnya. Dengan kemampuan untuk menemukan tempat yang tepat untuk bertelur, nyamuk memastikan kelangsungan hidup generasi berikutnya. Namun, siklus hidup dan habitat bukan satu-satunya alasan mengapa nyamuk dapat bertahan. Kemampuan mereka untuk mendeteksi inang juga sangat mengesankan. Nyamuk betina memiliki reseptor yang sangat sensitif terhadap karbon dioksida, gas yang dihasilkan oleh manusia dan hewan saat bernapas. Mereka dapat mendeteksi karbon dioksida dari jarak jauh, menggunakan informasi ini untuk menemukan calon inang yang akan digigit. Selain itu, nyamuk juga tertarik pada panas tubuh dan aroma yang dipancarkan oleh kulit manusia, seperti asam laktat dan senyawa volatil lainnya. Kombinasi kemampuan ini membuat mereka sangat efektif dalam mencari makanan, yaitu darah, yang diperlukan untuk reproduksi. Adaptasi nyamuk untuk mengisap darah juga sangat canggih. Mulut nyamuk betina telah berevolusi menjadi alat yang sempurna untuk menusuk kulit dan menghisap darah. Saat mereka menggigit, nyamuk menyuntikkan air liur yang mengandung antikoagulan untuk mencegah darah membeku, sehingga mereka dapat menghisap darah dengan lebih efektif. Selain itu, air liur mereka juga mengandung senyawa anestetik yang membuat gigitan mereka tidak terasa pada awalnya. Namun, senyawa ini juga dapat memicu reaksi alergi pada manusia, menyebabkan gatal dan bentol yang seringkali mengganggu. Adaptasi ini memungkinkan nyamuk untuk mendapatkan makanan dengan lebih efisien, meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Namun, kemampuan nyamuk untuk bertahan hidup tidak hanya terbatas pada siklus hidup dan adaptasi fisik mereka. Peran mereka sebagai vektor penyakit adalah salah satu aspek paling signifikan dari keberadaan mereka. Nyamuk betina dapat menularkan berbagai penyakit kepada manusia dan hewan saat mereka mengisap darah. Penyakit-penyakit seperti malaria, demam berdarah, chikungunya, Zika, dan filariasis semua dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk. Proses penularan ini dimulai ketika nyamuk memperoleh patogen dari inang yang terinfeksi. Setelah itu, patogen tersebut dapat ditularkan ke inang lain saat nyamuk menggigit. Dengan demikian, nyamuk tidak hanya berfungsi sebagai penghisap darah, tetapi juga sebagai jembatan penyebaran penyakit yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Satu lagi rahasia yang membuat nyamuk semakin sulit untuk dikendalikan adalah kemampuan mereka untuk mengembangkan resistensi terhadap insektisida. Penggunaan insektisida yang berlebihan dapat menyebabkan seleksi alam, di mana nyamuk yang resisten terhadap insektisida akan bertahan hidup dan berkembang biak, menghasilkan keturunan yang juga resisten. Proses ini membuat pengendalian populasi nyamuk menjadi semakin menantang, karena metode yang sebelumnya efektif dapat menjadi tidak berguna seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, pemahaman tentang evolusi dan adaptasi nyamuk sangat penting dalam merancang strategi pengendalian yang lebih efektif.
Dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh nyamuk, pendekatan pengendalian yang terpadu menjadi sangat penting. Salah satu langkah awal yang dapat diambil adalah mengurangi tempat perkembangbiakan mereka. Menguras genangan air, menutup wadah berisi air, dan membersihkan selokan adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi populasi larva nyamuk. Selain itu, penggunaan repelen nyamuk juga dapat membantu mencegah gigitan. Repelen ini bekerja dengan mengusir nyamuk atau mengurangi daya tarik mereka terhadap inang. Kelambu juga merupakan alat yang efektif, terutama di daerah yang endemis penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. Tidur di bawah kelambu dapat memberikan perlindungan tambahan dari gigitan nyamuk, terutama bagi mereka yang rentan, seperti anak-anak dan orang tua. Selain itu, pengendalian biologis dengan menggunakan ikan pemakan jentik atau bakteri Bacillus thuringiensis israelensis, BT, dapat menjadi alternatif yang ramah lingkungan untuk mengendalikan populasi larva nyamuk. Dengan memahami rahasia di balik kehidupan nyamuk, kita dapat lebih efektif dalam mencegah gigitan nyamuk dan melindungi diri dari penyakit yang ditularkan oleh mereka. Pengetahuan ini tidak hanya bermanfaat untuk individu, tetapi juga dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan strategi pengendalian yang lebih baik. Di tengah tantangan yang ditimbulkan oleh nyamuk, kolaborasi antara ilmuwan, pembuat kebijakan, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman. Dalam kesimpulannya, nyamuk adalah makhluk yang kompleks dengan serangkaian adaptasi dan strategi yang memungkinkan mereka bertahan hidup dan berkembang biak. Dari siklus hidup yang efektif hingga kemampuan mendeteksi inang, serta peran mereka sebagai vektor penyakit, semua aspek ini berkontribusi pada keberhasilan mereka sebagai spesies. Meskipun mereka sering dianggap sebagai pengganggu, pemahaman yang lebih dalam tentang nyamuk dapat membantu kita mengembangkan cara-cara yang lebih efektif untuk mengendalikan populasi mereka dan melindungi kesehatan masyarakat. Rahasia nyamuk bukan hanya tentang bagaimana mereka bertahan hidup, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi tantangan yang mereka timbulkan.